Khonifuddin a'adakumullah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Malam ini sampailah kita ke bagian yang ke-29 dari kitab Minhaj Firqatun Najiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Bagian 29 ini halaman 138, kita akan membahas tema waspadalah terhadap taghut. Waspadalah terhadap taghut. Ma huwa taghut? Apa itu taghut? Taghut itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa kita. Secara bahasa, taghut itu berasal daripada kata tagha. Tagha artinya melampaui batas. Itu secara etimologi, secara bahasa. Secara terminologi, secara istilah syar'i, taghut itu adalah setiap yang disembah selain Allah. Setiap yang disembah selain daripada Allah. Nanti akan berkembang menjadi yang ditakuti selain Allah, yang ditaati selain Allah, yang dikultus, dicintai, diidolakan selain daripada Allah, yang dimintai pertolongan selain daripada Allah. Nah, itu semuanya taghut. Ia rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembah atau pengikutnya. Dia senang disembah, dia senang ditakuti, dia senang diidolakan, dimintai pertolongan. Itu namanya taghut. Atau rela dengan ketaatan orang-orang yang mentaatinya dalam hal maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dalam hal taat, itu tidak. Ya. Sebagaimana perintah guru, kita belajar kepada seorang guru, lalu guru memerintahkan kita sholat, kita taat, kita patuh. Perintah sholat itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka itu guru itu bukanlah taghut. Tapi ketika dia memerintahkan hal-hal yang maksiat, mendurhakai Allah dan Rasulnya, nah itulah dia berubah posisi menjadi taghut. Inti dakwah daripada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah supaya umatnya menjauhi taghut, mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Ini ada di An-Nahl surah yang ke-16 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat. Tidak ada umat yang tidak dikirimi, yang tidak diutus seorang Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa itu? Untuk menyerukan kepada umatnya an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja, taatilah Allah saja, tauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut.
Jangankan ikuti, dekat saja tidak boleh. Disuruh kita menjauh daripada tagut itu. Nah, tentu mulai kita penasaran, ya. Mulai kita penasaran seperti apa sih tagut itu? Besar, kecil, panjang, pendek, hitam, putih, seperti apa? Apalagi mungkin semua kita belum pernah ketemu tagut. Nah, ini perlu kita sampaikan. Jadi tagut itu bukan nama orang. Tagut itu adalah lambang. Ya, tagut itu adalah lambang. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, segala sesuatu yang ditakuti selain daripada Allah, segala sesuatu yang lebih dipatuhi selain daripada Allah, segala sesuatu yang lebih diidolakan, lebih dicintai selain daripada Allah, segala sesuatu yang dihandalkan, yang dimintai tolong, yang kita punya ketergantungan kepadanya selain daripada Allah, itu semuanya tagut. Nah, setelah menjelaskan kriteria-kriteria ini, nah, tentu kita akan bisa, ya, memprediksi atau, ya, mengidentifikasi bahwa ini bagian daripada tagut, ini bagian daripada tagut. Tagut itu banyak, mungkin lebih banyak daripada kita manusia ini. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala memperkenalkan kepada kita pemimpin-pemimpin tagut, raja-raja tagut. Ya, ada 5 pemimpin tagut itu sesuai dengan gerakannya. Tadi kita sampaikan segala yang disembah selain daripada Allah, ya, segala yang disembah selain daripada Allah. Rajanya adalah syaitan, ya, rajanya adalah syaitan. Buka Yasin surah 36 ayat 60. Yang tidak pegang kitab boleh buka mushaf. Yasin surah 36 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, supaya kalian semua tidak menyembah syaitan, tidak menyembah syaitan. Syaitan inilah komandannya telah berhasil memperdaya ayah bunda kita, ayahanda Adam dan ibunda Hawa, berhasil termakan oleh bujuk rayuan komandan syaitan ini, yaitu iblis. Akhirnya kedua orang tua ini dimurkai oleh Allah dan terusirlah dari surga. Nah, keteledoran orang tua kita ini jangan terulang lagi bagi kita sebagai anak cucu beliau. Untuk itulah Allah wanti-wanti dalam Yasin ini, supaya kita berhati-hati jangan sampai menyembah syaitan. Kenapa? Di ujung ayat, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Bukan musuh samar-samar,
tapi musuh yang nyata. Kalau orang munafik itu musuh samar-samar namanya itu. Musang berbulu ayam itu munafik. Kalau ini bukan samar-samar, nyata. Syaitan itu musuh bagi kita. Apalagi komandannya telah mencanangkan, telah menabuh genderang perang untuk menyesatkan anak cucu Adam. Nah, jadi jangan sampai kita menyembah kepada syaitan. Syaitan yang dimaksud minal jinnati wan nas, yang terdiri daripada jin dan manusia. Jin makhluk halus yang tidak kelihatan. Manusia makhluk kasar yang bisa terlihat oleh mata. Nah, jadi yang terbayang oleh kita, syaitan itu menyeramkan. Rambutnya panjang, taringnya panjang, matanya mendelik. Wah, kayak di film horor. Nah, itu jin dari kalangan syaitan dari kalangan jin. Entah dari mana itu orang bisa terinspirasi membuat film seperti itu. Apakah dia pernah melihat jin yang sesungguhnya? Karena jin itu makhluk halus, tidak bisa dilihat. Ya, menyeramkan itu sudah dibuat oleh orang-orang perfilman. Sebenarnya syaitan itu tidak selamanya menyeramkan. Bahkan sebaliknya, syaitan itu menyenangkan. Terutama yang dari manusia tadi. Yang tampan, menawan, mempesona, yang cantik, menarik, mempedaya, itu semuanya syaitan. Itu yang pertama, ya. Yang disembah selain Allah, komandannya adalah syaitan. Yasin surah yang ke-36 ayat 60. Kemudian yang ditakuti selain Allah, pemimpinnya adalah penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Jangan ada yang tersinggung. Kita tidak menunjuk hidung, kita tidak menyebut nama. Ya, yang pemimpin sekarang maksudnya. Kita sebut contoh pemimpin terdahulu. Firaun, inilah pemimpin yang zalim. Ditakuti oleh orang-orang di Mesir, termasuk ditakuti oleh Bani Israel. Maka ketika diajak oleh Nabi Musa alaihi salam mentauhidkan Allah, tidak semua mereka yang mau. Kenapa? Terancam oleh Fir'aun. Begitupun Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, itu juga pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim. Ya, kezalimannya sampai-sampai Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar, dilemparkan ke api unggun. Untung saja segera datang pertolongan Allah. Ya nari kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kau, selamatkan Ibrahim. Alhamdulillah Nabi Ibrahim tidak gosong. Itu di masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk itu di masa Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, setelah Nabi, penguasa yang zalim juga terkenal, Mustafa Kemal Atatürk, penguasa diktator di Republik Turki. Ini juga tagut, ditakuti orang. Sehingga ketika ditanya di depan tentaranya, apa katanya? Sekarang siapa yang berkuasa? Tentaranya sepakat menjawab, ya andalah wahai paduka, bukan Allah.
bukan Allah. Maka dia mengganti azan, menterjemahkan dengan bahasa Turki. Berhijab, berkerudung tidak boleh. Ya, itu diantara sepak terjang daripada Mustafa Kemal Atatürk, seorang penguasa yang zalim. Jadi setiap penguasa yang zalim, yang memerintahkan kepada dosa dan maksiat, yang menghalangi orang berbuat taat, itu adalah taghut. Lanjut ke bawah, yang ditaati selain Allah. Pemimpinnya adalah hakim yang memutuskan hukum yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Kalau hakim sudah mengetuk palu, tidak ada yang boleh membantah. Semuanya nurut, semuanya manut. Meskipun keputusan hakim itu salah, meskipun keputusan hakim itu bertentangan dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kemudian Allah mengancam di dalam Al-Maidah surah yang kelima ayat 44, 45 dan 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat 44. Barang siapa yang menjatuhkan hukum yang tidak sesuai dengan yang telah diturunkan oleh Allah, maka dia terancam kafir. Lalu di ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang menjatuhkan hukum yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang telah diturunkan Allah, maka orangnya terancam zalim. Ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang menjatuhkan hukum yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah, orangnya terancam fasik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakim-hakim yang memutuskan hukum yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, itu adalah taghut. Itu adalah taghut. Kita ke bawah. Yang diharap, yang dimintai tolong selain Allah, itu juga taghut. Ya, belum sampai yang ketiga ya. Yang diikuti, yang diidolakan selain Allah, itu juga taghut. Pemimpinnya adalah yang ngaku-ngaku mengetahui yang gaib. Wah, ini orang hebat ini. Enggak sembarangan orang, punya indera keenam, ya. Kalau indera kita cuma 5, indera beliau sampai 6, maka beliau mengetahui yang gaib, maka dikultus, dielu-elukan. Inilah komandannya taghut, inilah pemimpinnya taghut. Sehingga apa saja yang diperintahkannya dilakukan, walaupun yang diperintahkannya itu maksiat. Apa yang diinginkannya diikuti, apa yang dimintanya kasih, ya. Karena dia adalah seorang tokoh yang dielu-elukan, yang dikultus. Dia mengetahui yang gaib. Dia mengetahui nasib kita, akan bagaimana kita nanti, bagaimana kesudahan kita. Dia lebih tahu.
ini juga tagut. Ini juga pemimpinnya tagut. Sekarang kita ke An-Naml, surah yang ke-27 ayat 65. Qul, sampaikan kepada mereka, hai Muhammad, mereka yang sudah terkecoh, mereka yang sudah tertipu, mereka yang sudah berhasil ditipu daya. Apa yang mau disampaikan? La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib, baik di langit maupun di bumi, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tauhid asma wa sifat di jilid 1 dulu, kita telah memaparkan sifat ilmunya Allah, ya, mengetahuinya Allah meliputi langit dan bumi. Apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, tidak satu pun daun yang jatuh di malam hari melainkan tidak luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu nggak daun yang jatuh? Ya kalau pas lagi lihat. Kalau nggak lihat, nggak tahu. Meskipun pohon itu di halaman kita, kita punya pohon, kita punya kembang di laman kita, lalu gugur daunnya satu, tahu kita? Nggak tahu. Tapi Allah, tidak satu daun, tidak selebar daun pun yang jatuh di malam hari melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka disuruh sampaikan oleh beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali hanya Allah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, karena sebagian kaum muslimin jarang-jarang baca Quran. Kalau baca Quran kapan? Kalau ada orang mati baru baca Quran. Itu pun yang dibaca cuma Yasin. Tidak tahu dengan ayat ini. Baca ini ayat An-Naml surah yang ke 37, surah yang ke-27 ayat 65. Insya Allah kita tidak akan tertipu. Kita tidak akan tertipu oleh orang-orang yang ngaku-ngaku punya indera keenam, ya, punya ilmu yang gaib dan lain sebagainya. Ini juga pemimpin tagut, walaupun dia pakai serban, walaupun pakai peci putih, walaupun pakai jubah, di tangannya ada tasbih, tapi ngaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, tagut. Ya, ini Allah yang bicara. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kapasitas kita hanya sekadar menyampaikan. Terus, nah, baru yang kelima, ya. Yang diharap, yang dimintai tolong selain daripada Allah. Nah, ini pemimpinnya, orang yang dikultus dimintai tolong daripada Allah. Ya. Apa saja. Mau dikasih sembako, mau dikasih bansos, mau dikasih baju kaos, apa saja. Lalu orang itu disembah, diutamakan, diidolakan, dipuji-puji, disanjung-sanjung.
Meskipun mereka menyimpang, tetap saja dipuji-puji, disanjung-sanjung. Kalau tidak, nggak dapat, nggak kebagian ntar. Karena punya ketergantungan kepadanya, tidak lagi ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sudah komitmen, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beristi'anah. Beristi'anah artinya minta tolong. Ya, Nabi pun mengajarkan kepada kita, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, minta kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah. Gantungkan nasibmu kepada Allah. Jangan punya ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga pemimpinnya taghut, dielu-elukan, ya, dikultus, diidolakan, termasuk mengidolakan bintang lapangan hijau. Apa itu? Ketika bintang idolanya sedang bermain, lewatlah sholat asar. Ketika bintang idolanya yang bermain, lewatlah sholat maghrib. Maka bintang idolanya itu berubah fungsi menjadi taghut, mengidolakan bintang lapangan. Termasuk juga mengidolakan bintang dangdut, artis yang mana nggak lenggok di atas pentas, walaupun dia setengah telanjang masih mau juga nonton. Ya, lupa larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti artis sudah berubah fungsi menjadi taghut. Nah, maka saya katakan tadi taghut itu banyak. Taghut itu banyak. Nah, marilah kita berhati-hati menjauhkan diri dari segala bentuk, ya, yang akan menjerumuskan kita dari dinul haq, ya, dari agama yang benar. Kita akhiri pembahasan kita ini dengan, nah, ini natijahnya, ya, ini konklusinya, ya, ini yang akan kita bawa pulang. Ingkari taghut untuk keselamatan hidup. Dalil nomor 5 ini adalah Yunus surah yang ke-10 ayat 106. Yunus surah yang ke-10 ayat 106. Apa kata Allah? Tidak ketemu dalam kitab, adanya di mushaf. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kamu menyembah dalam artian meminta, punya ketergantungan tadi kepada selain Allah, di mana selain Allah itu ma la yanfa'uka, tidak akan memberikan manfaat kepadamu, wa la yadurruka, dan tidak akan memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin, kalau itu masih kau lakukan, kau termasuk orang yang zalim, orang yang musyrik. Meminta kepada selain Allah, kita tahu selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, masih minta juga. Itulah yang
menjerumuskan kita kepada kezaliman. Itulah orang yang meminta kepada patung, orang yang meminta kepada patung-patung yang dipahat, itu yang menjerumuskan mereka kepada kemusyrikan. Padahal tahu patung itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Benda mati, ya, mereka masih terbawa juga ke situ. Itulah yang membawa kepada kemusyrikan. Itulah sebabnya kenapa para sahabat walaupun nyawa mereka akan melayang, mereka tidak peduli, tetap saja mereka tidak mau, ya, mengikuti ajakan-ajakan yang diperintahkan kepada mereka, yang diperintahkan kepada mereka. Ada seorang sahabat yang perlu kita contoh, kita tauladani bagaimana istiqomah mereka. Disuruh menyebut nama berhala, Hubbal, tidak mau. Ini terjadi pada keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Pertama dipanggil bapaknya, yaitu Yasir bin Amir, sebut nama Hubbal, nggak mau. Akhirnya Yasir dicekik sampai mati, nyawanya melayang, tetap tidak mau menyebut nama Hubbal. Dipanggil lagi ibu Ammar, yaitu Sumayyah binti Khayyat, ibunya Ammar bin Yasir, disuruh menyebut nama Hubbal, tidak mau. Apa nasib yang dia alami oleh Sumayyah binti Khayyat? Lubang kemaluannya ditusuk dengan tombak, tembus ke mulutnya. Bagaimana penderitaan? Inilah yang membuat Ammar hampir gila karena melihat ayahnya dicekik dan ibunya ditusuk seperti itu. Akhirnya sampai kepada gilirannya disuruh menyebut nama Hubbal. Akhirnya Ammar tidak kuat, terpaksa menyerah. Dia pura-pura, dalam hatinya tetap mentauhidkan Allah, tapi lidahnya menyebut Ammar, menyebut Hubbal. Berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi membenarkan ketiga sahabat ini, membenarkan Sumayyah yang tidak mau menyebut nama Hubbal walaupun ditusuk kemaluannya sampai tembus. Begitu istiqomahnya di atas tauhid. Begitupun ayahnya, ya, Yasir, ya. Dan apa yang ditempuh oleh Ammar, oleh putranya, juga dibenarkan oleh Nabi. Jadi kalau kita dipaksa, sementara hati kita masih mentauhidkan Allah, lalu dipaksa kafir, boleh. Insya Allah ma'fu anhu, dimaafkan sepanjang hatinya masih bertauhid. Ini orang yang tidak punya ketergantungan dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barulah sampai kita kepada bagian akhir dari pembahasan ini, ingkari taghut untuk keselamatan hidup. Sekarang kita ke Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 256. Ini tentu sering kita baca dalam zikir setelah ayat kursi. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Karena itu barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Luqmanul Hakim mengatakan, ad-dunya bahrun 'amikun. Dunia ini lautan yang penuh dengan gelombang, lautan yang sangat dalam. Tidak banyak orang yang selamat. Ketika mengharungi dunia ini, banyak yang jatuh, terkapar. Ada yang terkapar di meja perjudian, di tempat minuman keras, di ribawiyah, di segala bentuk perjudian, termasuk judi online. Kenapa? Mereka tidak punya pegangan yang kuat. Kalau kita naik Transjakarta atau komuter lain kereta api, tidak dapat tempat duduk, berdiri ada pegangan. Untuk apa pegangan? Supaya kita tidak jatuh. Ketika Transjakarta itu mendaki ke atas, menurun ke bawah. Ketika komuter lain itu berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, kita bisa mengikuti iramanya. Kita tidak akan jatuh. Berapalah goncangan Transjakarta, berapalah goncangan komuter lain dibanding goncangan dunia bahrun 'amikun, itu tadi lautan yang penuh gelombang. Ini pentingnya pegangan yang kuat. Hanya yang punya pegangan yang kuatlah yang akan selamat dari goncangan-goncangan dunia ini. Kita merasakan di segala lini kehidupan digoncang. Dalam menafsirkan Al-Quran, kita digoncang dengan penggantian arti asyuara dari penyair menjadi pemusik. Nah, kemudian kemarin ada lagi cocok logi surah Maryam dengan Injil Yohanes. Begitupun kegoncangan berpolitik dan macam-macam akan menelan korban bagi yang tidak punya pegangan yang kuat. Baik, kita istirahat dulu. Silahkan muadzin, kita selesaikan nanti setelah adzan Isya. Setelah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 256, sekarang kita ke hadis sahih dari Tariq bin Ashim, dari Tariq bin Ashim Asy-Syuja'i radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, bin Ashim, bukan Hashim ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Barang siapa
yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, lalu dia kafir kepada segala yang disembah selain daripada Allah, maksudnya kafir kepada taghut, maka haruma maluhu wa damuhu, Allah telah mengharamkan hartanya dan darahnya. Haram hartanya dirampas, haram darahnya ditumpahkan, tidak boleh orangnya dibunuh. Nah, inilah yang kita sebut tadi untuk keselamatan hidup adalah la ilaha illallah dan mengingkari taghut. Wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan perhitungannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan inilah yang akan menjadi ketenangan batin dan ketentraman jiwa bagi kita. Keselamatan kita serahkan secara totalitas kepada Allah. Kita tawakal ilallah setelah menjalani persyaratan, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, dan kemudian kafir kepada taghut. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kembali.